ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العدلة في رأس الجبل للعلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, pada video sebelumnya kita telah bersama mempelajari tentang isim ma'rifat pembukaannya. Mu'allif hafizahullah ta'ala menerangkan bahwa isim ma'rifat ada beberapa. Kemudian beliau menyebutkan yang pertama adalah dhamir dan membahas definisi dhamir. Beliau menjelaskan bahwasanya dhamir terbagi menjadi beberapa dari sisi, dilihat dari sisinya. Ada yang dhamir mustatir dan ada yang bariz. Dhamir baris adalah dhamir yang nampak. Kemudian beliau menjelaskan bahwasanya dhamir baris ini terbagi menjadi dua, yaitu muttasil dan munfasil. Walhamdulillah, untuk dhamir muttasilnya sudah kita baca. Sekarang kita akan melanjutkan kepada jenis yang kedua dari dhamir baris, yaitu dhamir munfasil. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala ats-tsani ad-dhamirul munfasil. Dhamir munfasil. Apa itu dhamir munfasil? Huwa ma la yubtada'u bihil kalam wa la yaqa'u ba'da illa. Yaitu dhamir yang bisa dijadikan pembuka kalimat dan bisa terletak setelah illa. Ini setelah illa boleh terletak dhamir tersebut. Contohnya adalah nahu ana, anta, huwa, iyaya, iyaka, iyahu. Iyaya ini nanti akan dijelaskan oleh muallif bahwasanya ini adalah dhamir munfasil yang dalam keadaan nasab. Hadhihi dhamair, beliau mengatakan, wa nahwuha, dhamir-dhamir ini dan yang semisalnya, yasihu an yubda'a biha al-kalamu. Dia bisa untuk dijadikan sebagai pembuka kalimat. Wa yasihu an taqa'a ba'da illa, dan bisa juga terletak setelah illa. Bisa terletak setelah illa dhamir-dhamir ini atau yang selainnya dari ana, anta, anti, antuma, antum dan seterusnya. Yubda'u biha nahwu. Dhamir munfasil yang dijadikan sebagai pembuka kalimat contohnya adalah qaulihi ta'ala, nahwu qaulihi ta'ala, ana Yusufu. Jadi ana adalah dhamir. Seperti apa yang kita jelaskan sebelumnya, bahwa ketika nanti meng-i'rab kita lihat kedudukan i'rabnya. Kedudukan i'rabnya, semua i'rab dhamir adalah fi mahalli raf'in, fi mahalli nasbin seumpama. Wa qawlihi iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Iyyaka adalah dhamir. Na'budu fi'il dan fa'il. Wa taqa'u ba'da illa, dan dia bisa terletak setelah illa. Nahu qawlihi, contohnya adalah firman Allah Ta'ala, wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Illa huwa. Adapun dhamir muttasil yang sebelumnya tidak boleh terletak setelah illa. Amara alla ta'budu illa iyyahu. Ini boleh. Illa iyyahu. Kemudian mauqi'uhu minal i'rabi. Mauqi'uhu minal i'rabi, tempatnya dhamir ini dari i'rab, ini fi mahalli apa saja yang bisa. Kalau dhamir muttasil kemarin boleh semuanya bisa, ada yang fi mahalli raf'in, ada yang fi mahalli nasbin, ada yang fi mahalli jarrin. Lalu bagaimana dengan dhamir munfasil? Beliau mengatakan yanqasimu dhamirul munfasilu bihasabi mauqi'ihi minal i'rabi ila qismain. Dhamir munfasil terbagi disesuaikan dengan tempatnya dia di dalam i'rab itu hanya pada dua bagian saja, dua tempat saja.
Kalau yang muttasil ada 3, kalau yang munfasil hanya menerima 2 mahal i'rab saja. Yang pertama adalah ma yakhtassu bi mahallir raf'i, dhamir yang khusus menerima mahal rafa' saja. Ithna asyara dhamiran, ada 12 dhamir, yaitu adalah ana, nahnu, anta, anti, antuma, antum, antunna, huwa, hiya, huma, hum, hunna. Hadhihi ad-dhamair la taqa'u illa fi mahalli raf'in. Dhamir-dhamir ini tidaklah terletak kecuali pada mahal rafa' saja. Enggak ada yang ana seumpama fi mahalli jarrin, enggak ada. Berarti dari sini kita tahu seandainya kita menemukan dhamir-dhamir seperti ini, itu pasti mahalnya rafa'. Pasti mahalnya rofa. La ilaha illa anta, pasti dia rofa. Hanya saja nanti rofanya itu sebagai apa? Rofanya sebagai mubtada kah atau sebagai yang lain kah? Nanti tergantung amilnya. Contohnya qala ta'ala ana Yusuf. Ana Yusuf, di sini ana adalah dhamir yang sama dengan dhamir rofa. Yang di sini mahalnya rofa. Nah di sini karena dia di awal kata maka dia sebagai mubtada. Ana dhamirun munfasilun mabniyun 'ala sukun fi mahalli raf'in mubtadaun. Jadi cara mengirabnya itu semua sama untuk dhamir munfasil. Dhamirun munfasilun mabniyun 'ala, nah ini 'ala apa nanti bisa diganti, 'ala al-fathika, 'ala sukunka, 'ala al-kasrika, fi mahalli raf'in mubtada, mahalnya rafa mubtada. Kemudian yang kedua contohnya qala ta'ala nahnu a'lamu bima yaqulun. Nahnu a'lamu bima yaqulun. Nahnu dhamirun munfasilun mabniyun 'ala dhammi fi mahalli raf'in mubtada juga karena di awal kata. Ini sama mubtada juga. Kemudian contoh yang ketiga qala ta'ala wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Illa huwa. Taib, huwa di sini kita i'rab huwa dhamirun munfasilun mabniyun 'alal fathi fi mahalli raf'in fa'il. Mahalnya adalah fa'il. Ini fa'il daripada fi'il ya'lamu. Wa ma ya'lamu, dan tidaklah mengetahui junuda rabbika, tentara Rabbmu, kecuali dia, kecuali Rabbmu, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi terkadang mubtada, terkadang fa'il. Kemudian yang kedua ma yakhtassu bi mahallin nasbi, dhamir munfasil yang khusus dalam mahal nasab. Berarti kalau bentuknya nanti seperti yang disebutkan, dia pasti fi mahalli nasbin. Dhamirun wahidun, dhamirnya hanya satu yaitu iya. Nah ini yang menjadi dhamirnya menurut pendapat yang disebutkan oleh muallif hafizahullahu ta'ala. Di situ ada footnote nomor 1, kita baca. Iya wahdaha hiya dhamir. Iya dia sendirilah yang disebut sebagai dhamir. Jadi kalau ada iyaka, iyakum, iyakuma, yang menjadi dhamir itu adalah iyanya. Wa ma ba'daha hurufun liddalalati 'ala takallumi awil khitabi awil ghaibati. Sedangkan apa yang setelahnya dari semua kita contohkan yang di sini iyakum, nakum di sini adalah huruf yang menunjukkan apakah dia mutakalim, apakah dia mukhatab, apakah dia ghaib. Maka dia la mahalla laha minal i'rab. Berarti nanti kum adalah fi'lun atau huruf harfun. Nama harfun dalatun alal khitab. Seumpama huruf yang menunjukkan bahwasanya ia di sini adalah yang diajak bicara. Nah, karena ia saja kan tidak menunjukkan sesuatu. Kita tidak bisa membedakan ia di sini saya, kamu atau dia, maka ditambahinlah huruf untuk menunjukkan apakah dia kamu atau saya atau apa namanya dia. Tayyib. Wa hadha madhhabu Sibawayh. Ini adalah pendapatnya Sibawayh. Wa ikhtarahu Ibnu Hisham fi Awdhahil Masalik. Dan pendapat ini dipilih oleh Ibnu Hisham dalam kitab beliau Awdhahul Masalik. Nah, muraji bisa dimurajaah Awdhahul Masalik bitahqiqi Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid.
Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Baik, kita lanjut lagi. Wa talhaqu hurufun lidalalati ala takallumi wal khitabi wal ghaiba. Kemudian huruf ini diiringi oleh dhamir ini diiringi oleh huruf-huruf yang menunjukkan atas orang yang berbicara atau orang yang diajak bicara atau orang yang gaib. Wa suwaruhu ma'al lawahiki ithnata asyrata suratan, dan gambarannya bersama huruf-huruf yang menyertainya itu ada 12 gambaran. Sebenarnya intinya dhamirnya hanya satu, tetapi ketika digabungkan bersama huruf-huruf yang mengiringinya itu menjadi 12. Hiya lil mutakallim iyaya iyana, untuk orang yang berbicara iyaya iyana. Jadi iyana dhamirnya bukan dhamir nanya, tetapi iyanya ini. Adapun nanya itu huruf lidalalati ala al mutakallim, adalah seumpama ala al mutakallim yang menunjukkan orang yang berbicara. Lil mukhatab, untuk orang yang berbicara iyaka mudzakkar laki-laki satu orang, iyaki muannas mufrad, iyakuma mudzakkar dan muannas mutsanna, iyakum mudzakkar jamak, dan iyakunna muannas jamak. Kalian perempuan, kalian laki-laki, kamu berdua laki-laki, kamu berdua perempuan, kamu laki-laki, kamu perempuan dan kamu laki-laki. Kemudian lil ghaib adalah iyahu, iyaha, iyahuma, iyahum, iyahunna. Nah, semua itu adalah huruf yang menyertai dhamir iya. Jadi untuk membedakan mana yang untuk mutakalim, mana yang untuk mukhatab dan ghaib. Contohnya adalah cara mengirobnya nanti. Qala ta'ala iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu, maka iya, nah ini iya dipisah antara iya dan ka. Dhamirun munfasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi muqaddam. Dia mahalnya adalah nasab, pasti nasab. Karena dia tidak rofa, tidak jar, pasti nasab. Hanya saja nasabnya di sini sebagai apa? Karena setelahnya itu ada fiil dan fa'il, maka dia menjadi maf'ul bihi muqaddam. Kemudian di sini ada kaf, ini cara mengirabnya. Wal kafu harfun lidalalati 'alal khitab. Harfun lidalalati 'alal khitab, huruf yang menunjukkan atas orang yang diajak bicara. Mabniun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Dia mabni di atas fathah, la mahalla lahu minal i'rab. Ini cara mengirab hurufnya. Kemudian yang kedua, wa qala ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Ini sama juga. Mansub juga, di sini ada fiil fa'il, maka di sini maf'ul bihi. Iyahu, iya adalah dhamirun munfasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Mahalnya adalah nasab karena dia maf'ul bihi. Wal ha harfun lidalalati 'alal ghaibati, dan ha huruf yang menunjukkan 'alal ghaibah, karena hu untuk menunjukkan alal ghaibah. Seperti di sini khitab, di sini ghaibah. Mabniun 'ala dhammi, dia mabniya di atas dhamma, hu iyahu, la mahalla lahu minal i'rab, tidak ada mahal i'rabnya. Kemudian yang ketiga adalah qala ta'ala yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum. Nah, sekarang pakai kum. Bagaimana cara meng'irab kum? Iyyakum adalah dhamir munfasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli nasbin ma'tufun 'ala rasul. Jadi iya di sini dia mansub juga, tetapi mansubnya karena dia menjadi ma'tuf bagi ar-rasula wa iya, berarti dia ma'tufun 'ala rasul. Dan kum di sini adalah harfun lidalalati 'alal khitab, langsung disebutkan seperti itu ya. Mabniun 'ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. La mahallahu minal i'rab. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, qala ta'ala wa inna au iyyakum la ala hudan au fi dhalalin mubin. Wa inna au iyyakum, inna au iyyakum, seperti itu. Inna di sini kan ada inna, kemudian ada na yang menjadi isim inna mansub. Maka iya di sini juga ma'tufnya kepada isim inna di sini. Iyyakum, iya adalah dhamir munfasil mabni 'ala sukun fi mahalli nasbin ma'tufun. Dia ma'tuf
ala ismi inna, dia ma'tuf kepada isim inna. Isim inna kan mansub, maka dia karena dia ma'tuf juga mengikuti isim inna. Sedangkan kum sama dengan yang di atas, harfun lidalalati alal khitab la mahalla lahu minal i'rab. Seperti itu semua cara mengirobnya. Jadi iyyakum itu bukan kumnya yang domir ya, yang domir adalah iyanya. Qala ta'ala yang kelima, lau syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyaya. Ini juga ada huruf atofnya, berarti ma'tuf. Iya adalah dhamirun munfasilun mabniun ala sukun fi mahallin nasbin. Ma'tuf, ma'tufnya kemana? Mengikutnya kemana? Ke dhamir hum. Ala dhamiri hum. Hum di sini kan maf'ul bihi. Ahlakta ini fi'il, ta adalah fa'il. Kemudian hum maf'ul bihi mansub. Nah, min qablu wa iyaya, maka di sini mengikut kepada hum, sama-sama mansub. Ma'tufun ala dhamiri hum al-waqi' maf'ulan bihi lil fi'li, yang hum ini terletak sebagai maf'ul bihi bagi fi'il ahlaka. Ahlaktahum lil fi'li ahlaktahum. Jadi ahlakta fi'il madhi, fa'il, kemudian maf'ul bihi. Al-ya wa iyaya, iyaya adalah harfun lidalalati ala takallum. Huruf yang menunjukkan orang yang berbicara, mabniun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Kemudian yang keenam, hadis in a'taitaha iyyahu jalasta la izara laka faltamis syai'an. Iyyahu di sini iya, a'taitaha iyyahu, a'taitaha iyyahu. Berarti kan di sini fi'il, di sini ada fa'il, maf'ul bihi pertama, maf'ul bihi kedua, karena a'ta itu dia membutuhkan dua maf'ul. Nanti akan dipelajari. Kalau belum lewat berarti sudah, nanti akan dipelajari terkait dengan a'ta. Di sini dia menasabkan dua maf'ul. Iya adalah dhamir munfasil mabni ala sukun fi mahallin nasbin maf'ulun bihi tsanin lil fi'li a'ta, untuk fi'il a'ta. Jadi ini maf'ul bihi pertama, ini maf'ul bihi kedua. Wal ha iyahu, hu-nya itu harfun lidalalati ala al-ghaibah mabniun ala dhammi la mahalla lahu minal i'rab, sama. Taib, berarti selesai pembahasan terkait dengan ad-dhamiru al-munfasil. Kita cukupkan sampai sini. Insyaallah pada video berikutnya kita akan membahas tentang ad-dhamir al-mustatir. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.